Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini, saya Nanda Mega Nursatama, Ika Nurul Iksanti, dan Wiguna Kulsum Nabilah akan mempresentasikan jurnal pengabdian kepada masyarakat yang telah kami susun dengan judul Bimbingan Belajar Efektif di Era New Normal. Baik, yang pertama kita mulai dari abstrak. Jadi adanya COVID-19 menimbulkan dampak yang begitu besar terhadap banyak hal. Salah satunya pada dunia pendidikan. Hal ini berdampak pada proses belajar mengajar yang menjadi terkendala. Banyak siswa dan guru yang masih mengalami kegagapan teknologi. Proses belajar mengajar secara daring atau online dirasa kurang efektif dan tetap perlu diimbangi dengan pembelajaran tatap muka. Siswa juga perlu belajar dari lingkungan dan interaksi sosialnya. Pengabdian masyarakat di Dusun Saragan RW 8 Desa Banyurojo ini dilaksanakan setelah melakukan analisis lapangan bahwa siswa mengalami kesulitan di masa pandemi. Jadi kegiatan bimbingan belajar yang inovatif melalui daring dan tatap muka ini dapat dijadikan solusi dalam kegiatan belajar dari rumah. Pembelajaran tatap muka dirasa lebih efektif karena di situ siswa dapat menerima, merespon, dan menghargai proses pembelajaran yang disampaikan oleh guru dengan lebih mudah dan leluasa. Artikel ini ditulis sebagai upaya untuk tetap mendukung dunia pendidikan di masa pandemi yang masih memiliki banyak keterbatasan dengan mengadakan bimbingan belajar secara tatap muka dengan tetap memperhatikan protokol kesehatan. Selanjutnya di bagian pendahuluan, jadi Organisasi Kesehatan Dunia atau yang sering kita sebut WHO menerima laporan resmi adanya virus corona pada 31 Desember 2019. Pada awal tahun 2020, virus ini dengan cepat telah menyebar secara luas di penjuru dunia. Presiden Joko Widodo mengumumkan secara resmi kasus corona pertama di Indonesia pada 2 Maret 2020. Dan pada tanggal 11 Maret 2020, WHO menetapkan COVID-19 sebagai pandemi. Menurut WHO, COVID-19 adalah penyakit menular yang disebabkan oleh jenis coronavirus yang baru ditemukan. Jadi virus ini dianggap sangat berbahaya dan perubahan sosial yang terjadi secara cepat dan tidak terduga sebagai akibat merebaknya penyebaran COVID-19 menyebabkan adanya hambatan dalam proses penyesuaian kegiatan belajar mengajar. Jadi itu sebabnya tidak mungkin jika sebuah pembelajaran yang ideal dapat tercapai dengan baik di masa pandemi seperti saat ini. Sedangkan untuk penyesuaian keadaan dengan mengubah target capaian akan dibutuhkan waktu yang tidak sebentar. Dan pasti itu akan membutuhkan waktu yang sangat lama, dan kemudian metode pembelajarannya juga akan banyak berubah. Jangan sampai guru dan dosen membebani siswa dengan pembelajaran di saat siswa mengalami keterbatasan. Siswa tidak dapat fasilitas akademik dan sosial yang memadai untuk belajar. Namun target dan capaiannya tetap. Oleh karena itu, para siswa tetap membutuhkan kegiatan belajar mengajar secara tatap muka dengan tetap mematuhi protokol kesehatan. Selanjutnya untuk metode-metodenya, kita melakukan publikasi adanya kegiatan bimbingan belajar, kemudian daring melalui video pembelajaran dan tatap muka dengan tetap mematuhi protokol kesehatan serta social distancing. Jadi, publikasi adanya kegiatan bimbingan belajar juga diperlukan untuk menyebarluaskan informasi sehingga dapat menjangkau masyarakat Dusun Saragan RW 8. Kemudian dalam pembelajaran daring atau melalui video pembelajaran, kita sangat memperhatikan vokal, tata letak, intonasi, dan sebagainya sehingga materi bisa diterima siswa dengan baik. Dan siswa juga tidak mudah bosan dan tertarik dengan apa yang kita jelaskan. Nah, meskipun pembimbingan belajar ada yang dilaksanakan secara langsung atau tatap muka, tetapi dalam kegiatannya ada batasan partisipan dan mematuhi protokol kesehatan. Setiap kegiatan akan dimulai peserta didik dengan diarahkan untuk mencuci tangan terlebih dahulu, lalu memakai hand sanitizer sebelum dan sesudah kegiatan belajar. Semua yang terlibat dalam kegiatan bimbingan belajar juga diwajibkan untuk memakai masker
dan tetap menjaga jarak atau melakukan social distancing. Jadi, meja telah diset untuk berjarak sehingga mereka tidak berdekatan. Baik, sekarang pada tahap hasil dan pembahasan. Dalam beberapa bulan setelah pandemi COVID-19 muncul, hampir semua negara menerapkan sistem pembelajaran online. Di Indonesia, perubahan sistem pembelajaran selama periode belajar dari rumah akibat pandemi COVID-19 telah berdampak pada kegiatan pembelajaran bagi guru, siswa, dan orang tua. Dan di Desa Banyurojo ini kami melakukan program bimbingan belajar efektif di era new normal. Kita mendapatkan beberapa hasil. Yang pertama, siswa kesulitan belajar. Siswa, terutama di tingkat SD, merasa kesulitan dalam belajar secara daring. Hal ini dikarenakan oleh beberapa faktor. Selain kurang mampunya orang tua dalam mengawasi anak belajar karena harus pergi bekerja saat jam pembelajaran daring, terkadang anak juga merasa kejenuhan. Dan yang kedua, guru belum terbiasa. Guru yang tidak memiliki pengalaman mengajar online akan kesulitan menjalankan perangkat teknologi dan informasi. Untuk melaksanakan pembelajaran online karena belajar dari rumah, memaksa guru untuk menguasai berbagai aplikasi. Bahkan, guru yang memiliki pengalaman mengajar atau bisa disebut dengan guru senior dapat mengalami kesulitan untuk menjalankan aplikasi. Keadaan ini menjadi beban guru dalam melaksanakan pembelajaran, sehingga pembelajaran menjadi tidak maksimal. Dan yang ketiga, sosialisasi program bimbingan belajar berjalan dengan lancar. Setelah mengetahui adanya permasalahan dalam hal pendidikan pada masa pandemi di Desa Banyurojo, selanjutnya diadakan sebuah program, yaitu program bimbingan belajar secara daring dan tatap muka, dengan pertemuan terbatas untuk siswa tingkat sekolah dasar. Pelaksanaan program kegiatan bimbingan belajar di Dusun Sarakan RW 8 Desa Banyurojo dapat dikatakan sukses atau sesuai dengan harapan. Program yang dijalankan seperti sosialisasi program bimbingan belajar berjalan dengan lancar dan mendapat apresiasi dari masyarakat sekitar. Salah satunya kegiatan ini membuat anak-anak mampu memahami edukasi cara pencegahan COVID-19 dengan baik. Selain itu, kegiatan bimbingan belajar tatap muka memudahkan siswa dalam proses pembelajaran. Misalnya, apabila ada siswa yang tidak paham dengan materi yang diberikan oleh guru, dapat ditanyakan secara langsung, sehingga memudahkan siswa mendapat pengetahuan dan pemahaman materi lebih baik lagi. Dan yang keempat, penggunaan media pembelajaran. Pelaksanaan bimbingan belajar secara daring membuat siswa mampu memahami materi yang telah diajarkan di sekolah dengan menonton video yang telah dibuat, dan video tersebut dapat diputar berulang kali, sehingga siswa dapat menyimak video yang telah dibagikan sebagai tambahan referensi belajar secara online. Melalui kegiatan ini, siswa mudah mendapatkan informasi tambahan karena pembelajaran berbentuk video yang dapat diputar berulang kali sesuai kebutuhan siswa. Dan penggunaan media pembelajaran bertujuan untuk memudahkan siswa dalam memahami materi pelajaran dengan memberikan pengalaman belajar yang berbeda yang diharapkan dapat merangsang minat siswa dan motivasi belajarnya. Siswa dapat memahami materi dan bersemangat belajar karena menggunakan media yang menarik dalam video. Itu bertujuan untuk
menarik minat siswa dalam belajar karena akan lebih mudah ditangkap materinya dan menyenangkan bagi siswa. Selanjutnya, tahapan simpulan dan saran. Dalam program bimbingan belajar efektif di era new normal ini, kita dapat menarik beberapa kesimpulan. Yang pertama, pelaksanaan program bimbingan belajar. Ini dapat disimpulkan bahwa kegiatan bimbingan belajar dapat dijadikan solusi dalam kegiatan belajar dari rumah. Adanya pembatasan partisipan dalam kegiatan bimbingan belajar ini menjadikan peserta didik lebih cepat memahami materi dan lebih aktif saat kegiatan pembelajaran dilaksanakan. Dan yang kedua, sosialisasi tentang protokol kesehatan. Sosialisasi tentang protokol kesehatan sebelum pembelajaran dimulai dapat meningkatkan pemahaman masyarakat terkait pencegahan COVID-19 di era new normal. Dan yang ketiga, alternatif belajar. Bimbingan belajar ini merupakan salah satu alternatif belajar bagi siswa di masa pandemi ini, karena bimbingan belajar dapat membantu siswa dalam memahami materi yang lebih baik lagi. Namun, program ini juga memiliki kekurangan. Salah satunya, sarana dan prasarana yang kurang memadai. Contohnya adalah pembuatan video yang masih sangat sederhana. Kita tahu bahwa selama masa pandemi, materi disampaikan melalui video. Sehingga seharusnya pembuatan video jauh lebih baik lagi karena materi akan disampaikan melalui video dan ini sangatlah penting dalam kegiatan pembelajaran secara online. Demikian presentasi dari kelompok kami. Tim Pengabdian KKN Desa Banyurojo mengucapkan terima kasih kepada Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat Universitas Tidar yang telah memberi dukungan terhadap kegiatan pengabdian ini. Selanjutnya, tim pengabdian mengucapkan terima kasih kepada seluruh masyarakat Desa Banyurojo beserta jajaran pengurus desa atas perizinan yang diberikan dan menyediakan tempat untuk pelaksanaan sehingga kegiatan ini dapat terlaksana dengan baik. Kami juga berterima kasih kepada tim pengabdian yang sudah bekerja keras dalam melaksanakan kegiatan dan pembuatan laporan. Selanjutnya, tim pengabdian mengucapkan terima kasih pula kepada pihak-pihak yang selalu mendukung dan mendoakan yang tidak bisa disebutkan satu persatu. Cukup sekian yang dapat kami sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.